Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya dari kelas 1 MEA. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software Sinutren. Software Sinutren ini adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat program permesinan, yaitu untuk CNC. Di dalam software ini ada beberapa proses pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan hanya 3 proses saja. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu G-code pada bubut, kemudian shop turn pada bubut juga, dan yang terakhir shop mill, yaitu pada mesin milling. Langsung yang pertama yaitu G-code pada mesin bubut. Di sini sudah ada file atau sudah ada program yang saya buat untuk penampakan benda kerjanya seperti ini. Untuk benda kerjanya seperti itu, dan untuk G-code-nya sendiri seperti biasa diawali dengan G-code G18, G90, G71, G54, kemudian pilih tools atau alat potong yang akan digunakan, kemudian isikan G-code limit speed atau batas kecepatan, kemudian G96, S100, M3, F02 juga ini merupakan settingan kecepatan konstan untuk nantinya proses pada permesinan, proses pada mesin CNC. Kemudian tentukan dimensi dari benda kerja yang akan dibuat seperti ini. Kemudian buat G-code seperti yang sudah diajarkan. Bagi yang sudah diajarkan di bangku kuliah. Di sini ada proses yang namanya siklus. Siklus ini digunakan supaya pemakanan yang dilakukan oleh mesin nantinya itu
dilakukan secara bertahap. Ini yang disebut dengan siklus. Biasanya disimpan sesudah si alat potong didekatkan pada benda kerja. Kemudian ini ada alat potong alur, dan ini alat potong untuk pembuatan bulir. Dan untuk siklus nantinya si siklus tersebut didefinisikan setelah M30, yaitu yang didefinisikannya yang bagian ini sampai dengan ini. Untuk proses alur dan bulir itu tidak usah. Baik, untuk selanjutnya yaitu soft turn. Bedanya G-code dan soft turn tadi yaitu kalau soft turn yang pertama yaitu kita tentukan dimensi dari benda kerjanya, kemudian kita buat konturnya kita buat di sini, kita isikan titik-titiknya, titik koordinatnya, kemudian radiusnya. Kemudian di sini stroke removal, mulai melakukan pemotongan. Di sini ada dimasukkan alat potong, pengaturan kecepatan. Kemudian di sini pembuatan alur yaitu groove. Dan di sini alurnya itu ada 2, dan yang terakhir ini thread, itu untuk bulir. Untuk benda kerjanya, untuk benda kerja yang buat seperti ini. Jadi urutan untuk proses soft turn yaitu yang pertama program header, di sini diisikan dengan dimensi dari benda kerja yang akan dibuat, kemudian kontur bentuk dari atau kontur dari benda kerja yang akan dibuat, kemudian dilanjut dengan
Kemudian setelah bentuk kontur dari benda kerja, kemudian ada proses pemakanan. Di sini dimasukkan alat potong yang akan digunakan, kemudian dan yang seterusnya yaitu untuk penggunaan alat potong khusus, yaitu seperti pembuatan alur dan ulir dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu shop mill. Program yang dibuat untuk mesin CNC milling. Di sini urutan pemrogramannya yaitu program header. Di sini seperti pada program bubut tadi, diisikan dengan dimensi dari benda kerja. Dimulai dari titik nolnya, panjang, lebar, dan tinggi dari benda kerja. Kemudian bentuk dari kontur si benda kerja. Nah, sebelumnya untuk penampakan dari benda kerja yang akan dibuat seperti ini. Nanti di tengahnya itu akan ada kontur seperti kolam. Yang selanjutnya yaitu kontur. Di sini yang pertama kontur raw material, yang selanjutnya yaitu konturnya seperti ini. Kemudian dilakukan proses pemakanan benda kerja. Di sini menggunakan fitur mill spigot. Nah, di sini fitur ini digunakan agar supaya proses atau hasil dari proses pemakanan tidak ada yang tersisa. Jadi menggunakan fitur spigot ini. Ya, sudah proses pemakanan dari kontur yang dibentuk tadi, lanjut pada kontur yang selanjutnya, yaitu seperti ini. Kontur yang terakhir. Kemudian karena proses pemakanannya itu
dari tengah yang nantinya akan membentuk bidang seperti kolam, maka digunakan fitur pocket. Jadi fitur pocket ini digunakan untuk membuat kedalaman, membuat bentuk seperti kolam pada benda kerja. Dari tiap-tiap fitur ditentukan alat potong yang akan digunakan dan kecepatan yang digunakan. Jadi intinya pada setiap fitur dimasukkan alat potong yang digunakan dan setting kecepatan dan setting pemakanan, besar pemakanan yang akan dilakukan. Sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.